Oke, masih dengan Profesor Kardus. Superkonduktor. Superkonduktor merupakan keadaan material yang memiliki sifat nol resistivitas atau nol hambatan, terutama pada sistem penghantaran arus listrik, atau bahkan bahan ini mampu memblokir garis medan magnet yang memasukinya. Material dengan keadaan superkonduktivitas bahkan dapat melayang di atas medan magnet. Hal ini disebut levitasi diamagnetik. Dalam fisika benda terkondensasi, peristiwa pengusiran medan magnet pada bahan superkonduktor selama fase transisinya disebut sebagai efek Meissner. Superkonduktor merupakan material paling potensial untuk berbagai pengaplikasian di bidang teknologi tinggi masa depan. Bagaimana tidak, sebuah material yang memiliki sifat superkonduktivitas akan sangat baik jika digunakan sebagai sistem elektrifikasi jaringan. Contoh, sebuah jaringan listrik yang menggunakan kabel superkonduktor, maka jaringan listrik tersebut tak akan mengalami kehilangan daya sama sekali, karena sifat material ini nol resistensi atau nol hambatan. Diketahui pada kabel-kabel konduktor umum yang saat ini kita gunakan, setiap arus yang keluar jumlah atau dayanya pasti berkurang, karena setiap penghantaran arus pada material konduktor pasti mengalami resistivitas atau terjadinya hambatan arus. Bahkan di dunia ini diketahui sekitar 1,4 triliun kilowatt listrik harus hilang karena terjadinya perilaku resistivitas pada material jaringan. Tapi jika kalian menggunakan kabel superkonduktor, maka arus listrik yang masuk sama sekali tak akan terhambat atau kehilangan energi, yang pastinya akan membuat segala teknologi di masa depan akan lebih efisien dan stabil. Selain itu, efek Meissner atau sifat levitasi diamagnetik juga dapat dimanfaatkan untuk mode transportasi masa depan, seperti halnya kereta api rel magnetik dan lain-lain. Ya, permasalahan mendasar mengapa superkonduktor saat ini belum bisa diaplikasikan untuk teknologi umum, karena untuk mendapatkan sifat superkonduktivitas, kita membutuhkan mekanisme pendinginan super ekstrim di suhu minus ratusan derajat Celcius. Diketahui, sistem pendinginan kriogenik harus dilakukan pada material khusus seperti halnya niobium, titanium, germanium, dan lain-lain untuk dapat menciptakan keadaan superkonduktor, di mana pada material-material tersebut nantinya atom-atom dasar pada material tersebut akan lebih tenang jika didinginkan dengan suhu ekstrim, dan keadaan tersebut pasti akan menciptakan nol resistivitas. Saat ini, mimpi terbesar umat manusia tentunya dapat menemukan material superkonduktor yang dapat bekerja di suhu kamar 0 derajat Celcius ke atas tanpa melalui mekanisme pendinginan kriogenik. Tapi hingga kini diketahui hal tersebut tidak pernah dapat terwujud. Saat ini, material superkonduktor dengan suhu tertinggi terbaik adalah paduan besi dan selenium, di mana bahan ini dapat mencapai keadaan superkonduktivitas di suhu minus 196 derajat Celcius. Meski 196 derajat Celcius masih tergolong sangat dingin, tapi material ini masih jauh lebih baik, karena dengan suhu minus 196 derajat Celcius, bahan ini dapat dibuat menjadi superkonduktor hanya dengan pendingin yang tentunya lebih murah, seperti halnya nitrogen cair, daripada menggunakan helium cair untuk suhu yang lebih ekstrim. Tapi semurah-murahnya menggunakan pendingin nitrogen cair, hal itu tentunya masih sangat mahal jika superkonduktor digunakan untuk pengaplikasian jaringan listrik konvensional. Karena pada prinsipnya, kabel superkonduktor sangat berbeda dengan kabel konvensional. Dalam kabel superkonduktor, bagian dalam harus memiliki rongga untuk dialiri oleh nitrogen atau helium yang dipompa terus-menerus dan mengalir. Jika tidak, maka nitrogen akan hangat. Pendinginan secara terus-menerus pastinya akan berbiaya sangat mahal. Tapi diketahui, baru-baru ini sebuah startup perusahaan rintisan asal Amerika Serikat, yakni FAIR, mengungkap bahwa mereka berhasil menemukan metode untuk sistem
pendinginan nitrogen yang lebih murah untuk jaringan superkonduktor masa depan. Ya, bahkan mereka telah mematenkan dua konsep yang mereka ciptakan. Sistem ini terinspirasi oleh eksperimen Los Alamos Laboratory pada 2010 yang menciptakan keadaan superkonduktor dengan mekanisme pendinginan nitrogen yang diuapkan tanpa mengalirkan nitrogen di sistem jaringan. Konsep utamanya di sini adalah menciptakan pendinginan tambahan dari sistem penguapan luar. Hal ini akan seperti saat kalian mandi, kemudian angin melewati tubuh Anda. Pastinya tubuh Anda akan terasa lebih dingin dari sebelumnya. Di sini, tubuh Anda akan mendapatkan dua pendinginan, yakni dari air dan dari udara. Konsep ini yang coba diaplikasikan dalam konsep kabel jaringan listrik superkonduktor FAIR. Dalam konsep ini, nantinya ada satu sistem terminal pendingin pada setiap 100 km jaringan listrik. Terminal pendingin ini akan menghemat sistem kriogenik nitrogen daripada menggunakan konsep kabel dengan nitrogen yang mengalir. Nantinya pada kabel superkonduktor, sistem tidak perlu menggunakan nitrogen yang mengalir secara terus-menerus yang berbiaya tinggi. Kabel bisa menggunakan nitrogen pendingin tetap tanpa adanya sirkulasi. Tapi ketika nitrogen tersebut memanas, kemudian nitrogen tersebut akan dipompa dan kemudian ditarik ke terminal, di mana di sana ada bejana penguapan. Nitrogen tersebut akan didinginkan kembali dengan bantuan udara eksternal pada bejana penguapan. Selain itu, terminal dilengkapi dengan sistem kopel nitrogen udara, yang nantinya nitrogen akan digabungkan dengan udara untuk kembali dialirkan di jalur kabel superkonduktor. Dengan mekanisme ini, penghematan biaya pendinginan kriogenik akan jauh lebih rendah daripada melakukan pendinginan dengan aliran nitrogen tersirkulasi secara terus-menerus. Ya, dan berikut informasi singkat tentang konsep jaringan listrik superkonduktor FAIR. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Kardus bersama Kamerlingh Onnes, penemu superkonduktivitas, mengabarkan